Halo, hai teman-teman semua. Hari ini kita akan bahas mengenai cacat mata ya. Cacat mata, eh, kalau memang di kelas sudah pernah dibahas, ya mungkin kalian menyaksikan video ini hanya untuk mengingat kembali. Kalau yang belum dibahas, maka perhatikan baik-baik ya. Cacat mata. Mata kita jika tidak dijaga maka akan mengalami gangguan. Gangguan mata ini biasa disebut dengan cacat mata. Yang akan kita bahas di sini ada 4. Yang pertama itu ada miopi atau rabun jauh. Kondisi mata yang tidak dapat melihat dengan jelas benda yang terletak jauh. Namanya rabun jauh berarti yang jauh terlihat rabun, terlihat kabur gitu ya. Jadi rabun jauh ini bukan berarti tidak bisa melihat secara total, bukan gelap gitu ya matanya, tapi kabur dia kalau bendanya jauh. Bagaimana kondisinya? Kondisinya seperti ini. Jadi ini mata gambarannya. Jadi bayangan benda yang tadinya harusnya jatuh di retina bagian belakang sini, dia ternyata jatuhnya di sini, di depannya. Nah, itulah mengakibatkan bahwa matanya tidak jelas, jadi tidak fokus melihatnya. Itulah kenapa perlu bantuan dari lensa ini nih, lensa cekung atau lensa negatif atau disebut lensa minus. Kalau ada lensa minus ini yang tadinya bayangannya ada di depan retina, sekarang jatuhnya tepat di retina, gitu ya. Nah, miopi bisa terjadi karena lensa mata tidak dapat dipipihkan seperti biasa sehingga bayangan dari benda yang letaknya jauh akan jatuh di depan retina, kayak yang tadi gambar sebelum pakai kacamata ya. Orang yang terkena miopi atau rabun jauh ini dapat ditolong dengan menggunakan kacamata berlensa cekung atau berlensa negatif atau berlensa minus gitu ya. Miopi dapat terjadi karena mata terlalu sering melihat benda yang dekat. Nah, kalau kamu melihat benda dekat dalam waktu 2 jam atau dalam waktu 8 jam dalam satu hari itu rentan bahwa matamu itu akan kena miopi atau rabun jauh. Cacat mata ini sering dialami oleh tukang jam, tukang las, dan operator komputer, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena tukang jam, tukang las, operator komputer biasanya tuh melihat benda dalam jarak yang dekat atau dia berpapasan dengan layar komputer nih dalam waktu yang lama gitu ya. Maka radiasinya juga bisa merusak. Itu untuk cacat mata yang pertama. Kemudian cacat mata yang kedua, nama ilmiahnya hipermetropi atau rabun dekat. Nah, kalau tadi rabun jauh, yang jauh terlihat kabur atau tidak jelas. Kalau sekarang rabun dekat berarti yang dekat justru yang tidak bisa dilihat dengan jelas gitu ya. Nah, hipermetropi disebabkan oleh lensa mata terlalu pipih sehingga bila melihat benda yang letaknya dekat, bayangan akan jatuh di belakang retina. Ini retinanya, gambaran ini retinanya. Ini bayangannya jatuhnya di belakang, jadi tidak jelas juga. Nah, karena tidak jelas maka butuh bantuan ini lensa cembung di depan matanya supaya bisa kembali normal atau bayangannya berjatuh di titik retina ini ya. Oke. Penderita hipermetropi dapat ditolong menggunakan kacamata berlensa cembung atau berlensa positif atau berlensa plus ya. Nih di sini ya tadi lensanya. Itu yang menolong supaya bayangannya jatuh di retina gitu. Hipermetropi bisa terjadi dikarenakan mata terlalu sering digunakan melihat benda yang jauh-jauh terus. Jadi dia tidak biasa melihat benda yang dekat. Kalau kamu pernah melihat ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang kalau melihat koran tuh harus dijauhkan korannya, atau melihat handphone dijauhkan handphonenya. Nah, itu berarti sudah ada cacat mata hipermetropi ya atau rabun dekat gitu. Cacat mata ini sering dialami oleh orang-orang yang pekerjaannya sopir, nakoda, pilot, masinis, dan lain sebagainya yang terbiasa melihat benda-benda jauh ya, tidak terbiasa melihat benda-benda yang dekat. Jadi matanya terbiasa melihat benda yang jauh saja. Lalu cacat mata yang ketiga ada presbiopi. Nah ini bahaya karena kalau misalkan tadi ada rabun jauh tidak jelas kalau bendanya jauh, rabun dekat kalau
tidak jelas kalau bendanya dekat. Nah ini mata tua atau presbiopi itu jauh, gak jelas, dekat, gak jelas gitu. Nah, presbiopi atau cacat mata adalah cacat mata di mana mata tidak bisa melihat dengan jelas benda yang letaknya dekat maupun jauh. Nah gitu. Penderita presbiopi bisa dibantu dengan kacamata berlensa lengkap. Kacamata bifokal. Kacamata bifokal adalah kacamata yang lensanya ada cekung, ada cembungnya juga gitu. Terus penyebabnya kenapa sih bisa terkena penyakit presbiopi? Nah, sebutannya juga mata tua ya. Ini biasanya dialami oleh orang-orang tua. Berarti penyebabnya adalah usia gitu ya. Nah, penderitanya biasanya siapa? Ya antara kakek-kakek atau nenek-nenek gitu ya. Lalu cacat mata yang terakhir, yang keempat, itu astigmatisme. Astigmatisme adalah cacat mata di mana kelengkungan lensa tidak rata sehingga berkas sinar yang mengenai mata tidak dapat berkumpul dengan sempurna. Jadi, dia tidak bisa membedakan garis tegak dan garis datar secara bersama-sama. Nah, biasanya kita tuh menyebutnya adalah mata silinder gitu ya, atau silindris. Nah, silindris inilah yang tidak bisa membedakan garis datar dan garis tegak secara bersama-sama. Biasanya dibantu dengan kacamata berlensa silinder. Nah, penyebabnya apa? Ini penyebabnya macam-macam ya. Bisa jadi genetis, bisa jadi karena keseringan pakai kacamata dan lain-lain sebagainya. Gitu ya. Oke, itu 4 cacat mata yang dibahas di bab ini di kelas 8. Ada 4. Silakan diulang-ulang lagi. Lalu kita masuk ke alat optik. Nah, mata manusia memiliki keterbatasan, oleh karenanya manusia menciptakan alat yang membantu dalam penglihatan dengan alat optik. Bukan cuman untuk mengobati rabun jauh, rabun dekat ya, untuk membantu itu bukan. Tapi ada yang untuk melihat bintang, melihat Jupiter, melihat benda yang jauh, melihat benda yang sangat kecil, ada mikroskop gitu ya. Salah satu alat optik yang terkenal adalah teleskop. Teleskop digunakan untuk melihat benda yang sangat jauh. Teleskop sederhana merupakan kombinasi antara dua lensa cembung yang terletak pada bagian dalam badan teropong. Teleskop atau teropong ya ini disebutnya untuk melihat benda-benda yang jauh. Nah, kalau kalian mengikuti perkembangan teknologi ya, di TikTok tuh ada salah satu akun yang dia punya teleskop di rumahnya dan dia senang sekali menyaksikan planet-planet, menyaksikan satelit-satelit. Nah, itu juga dia membagikan biasanya di akun TikToknya. Lensa yang lebih besar disebut dengan lensa objektif, sedangkan lensa yang lebih kecil disebut dengan lensa okuler. Nah, atau bisa juga dibedakan gini, yang dekat dengan objek namanya objektif, yang dekat dengan mata namanya okuler gitu ya. Lensa objektif membentuk sebuah bayangan dan kemudian bayangan tersebut akan diperbesar oleh lensa okuler. Sebenarnya alat optik kita pernah bahas ya di semester sebelumnya. Justru kita semester sebelumnya tuh praktek menggunakan mikroskop. Nah, di mikroskop juga sama ya. Yang di dekat objek yang kita amati namanya lensa objektif. Yang dekat mata kita namanya lensa okuler. Nah, ada juga benda alat optik yang dipakai yang cuman satu gitu ya, lensa cembungnya. Itu kalian pernah lihat kalau ada di detektif biasanya memperbesar gitu, atau melihat tulisan yang kecil gitu. Nah, itu ada namanya loop atau kaca pembesar gitu ya. Nah, sekian dari saya. Terima kasih telah memperhatikan. Kalau misalkan ada yang kurang paham silahkan diulang-ulang lagi saja. Tetap semangat pagi.